Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, kita teruskan telaah kita Al-Fatihah sebagai pembuka pintu hati. Ayat sebelumnya adalah kesadaran bahwa sesungguhnya siapapun kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses kematian. Kita bakal dimintai pertanggungjawaban. Ini harus kita sadari bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita masing-masing, dan hanya ada dua yang disebutkan oleh Allah, orang yang soleh bakal dimasukkan ke dalam surganya Allah, orang yang jahat bakal dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan beberapa hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dongeng, bukan khayalan. Kesadaran berikutnya adalah ketika kita sudah sadar Allah itu ada, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakal kembali kepada Allah, maka kemudian kesadaran berikutnya, pengetuk pintu hati kita berikutnya adalah ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Apa sebenarnya kesadaran yang harus kita pahami, harus kita hayati dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Setelah kita sadar kita sebagai hamba Allah, hidup dengan rahmat Allah, bakal kembali kepada Allah, maka tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia aku ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Sadar bahwa Allah ada, kita diciptakan oleh Allah, hidup dengan rahmat Allah, bakal kembali kepada Allah, maka bekal yang harus kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nilai-nilai ibadah. Dalam perjalanan kita, ibadah ini ada yang mahdhah dan ada yang ghairu mahdhah. Ibadah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rukun Islam yang 5. Ikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aktif melaksanakan ibadah yang namanya sholat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia diperintahkan oleh Allah untuk mengendalikan nafsu melalui puasa. Manusia diperintahkan untuk peduli kepada sesama manusia melalui ibadah yang namanya zakat. Manusia
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal, saling mengenal antara suku satu dengan yang lain, bangsa yang satu dengan bangsa yang lain melalui proses haji. Ghairu mahdhah. Dalam muamalah amat sangat luas. Ini semuanya hanya bisa ditempuh dengan kesadaran. Diketuk pintu hati kita bahwa kita punya tugas utama dalam kehidupan kita sehari-hari adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik jalurnya hablum minallah maupun jalurnya hablum minannas. Kesadaran inilah yang mesti muncul. Hati kita mesti kita ketuk. Iya, karena butuh mestinya menjadi proses kesadaran hanya kepadamu ya Allah saya beribadah. Tidak boleh ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, kita tidak cukup beribadah, tapi ayat ini berlanjut, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kalau dalam hadis qudsi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menyatakan ini adalah ayat untukku dan untuk hambaku. Aku disembah, hambaku menyembah. Aku dimintai pertolongan, hambaku minta pertolongan. Atau dibalik, hambaku minta pertolongan, aku akan memberikan pertolongan kepada hambaku yang butuh pertolonganku. Ayat ini pun harus kita sadari bahwa sesungguhnya setelah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita justru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Artinya apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah orang yang melaksanakan ibadah kemudian diteruskan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan bahwa termasuk salah satu di antara doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang dimunajatkan seorang hamba Allah setelah dia melaksanakan ibadah. Selesai sholat berdoa kepada Allah, maka berdoa setelah selesai sholat itu adalah waktu doa mustajabah. Setelah kita buka puasa, kita berdoa, maka itu adalah waktu doa kita dikabulkan oleh Allah. Setelah kita membayar zakat, kita didoakan oleh orang yang menerima zakat, itu waktu doa kita dikabulkan oleh Allah. Selama proses perjalanan haji mulai berangkat ketika kita di tanah haram, kemudian sampai pulang, doa kita doa mustajabah. Ini artinya kita pahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita beribadah kepada Allah, kita diharapkan untuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita harus luruskan keyakinan kita. Apapun misalnya ada orang yang berbeda pendapat, tapi yang jelas pemahaman, pengetuk pintu hati, pembuka pintu hati melalui iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Setelah beribadah kepada Allah, ada waktu yang disediakan oleh Allah di mana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku wahai hamba-hambaku, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. Sesungguhnya hamba-hambaku yang sombong, maka akan aku kembalikan ke dalam neraka dengan penuh kehinaan. Kalau ayat ini kita pahami, berarti orang yang sombong menurut Allah dalam konteks ayat ini adalah orang yang tidak mau berdoa. Kesadaran kita, hati kita buka dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tugas kita adalah ibadah. Setelah ibadah kita mohon pertolongan kepada Allah
berdoa kepada Allah, karena itu adalah waktu di mana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah sedikit lagi bahwa kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Na'budu dulu baru nasta'in. Artinya apa? Ibadah dulu baru mohon pertolongan. Jangan dibalik, mohon pertolongan baru ibadah, atau bahkan berdoa nggak mau ibadah. Rangkaian ayat ini harus kita buka pintu hati kita. Ibadah adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa adalah merupakan kebutuhan kita akan datangnya pertolongan Allah kepada kita. Semoga dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita sadar bahwa tugas kita ibadah, dan kemudian kita pun harus berdoa kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga serangkaian ibadah kita diterima, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.